Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minal sabirin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada di sini ya. Ya. Ini sebenarnya bapak-bapak perlu juga nih. Nggak harus kaum ibu aja di mana-mana masjid ini kaum ibu ya. Kecuali udah daerah masuk daerah zona kota sana, kita pun masih kota ya. Tuh ada kaum bapak juga ikut, kaum ibu perlu ya. Ya, karena apa? Kajian-kajian ini penting. Gak boleh berhenti kita sampai di sini belajar, udah cukup, bukan. Belajar dari ayunan sampai ke liang lahat itu tujuan kita. Terus belajar, terus belajar. Maka pendalaman materi ini penting. Allah akan angkatkan derajat orang kedudukan berilmu itu, Bu. Allah akan angkatkan nilai-nilainya di sisi Allah, kontennya di sisi Allah. Itulah orang-orang berilmu itu, Allah akan angkat kedudukannya. Makanya penting hari ini kita kajian agama, kajian ceramah agama, belajar, maka sudah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Lebih besar pahalanya kita mencari ilmu dibanding kita beramal. Terus beramal, tapi ilmu kita tidak ada, tidak sesuai dengan ilmu kita. Makanya orang-orang level berilmu itu berbeda pahalanya, ibadahnya saja berbeda dia. Ya,
ulama-ulama yang terdahulu dan ulama-ulama yang sekarang, mana levelnya lebih tinggi pahalanya dengan orang-orang awam? Maka contoh seperti ulama sekarang, dia berilmu, beramal. Kita tidak ada ilmu, hanya sedikit, beramal, maka beda pahalanya dia. Maka kedudukan ilmu itu lebih banyak pahalanya dia. Maka itu sebagai nilai plusnya di sisi Allah. Orang-orang yang berilmu, Allah akan angkatkan derajatnya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan angkatkan derajat kedudukan orang-orang yang berilmu, Bu. Makanya jangan berhenti, kita terus belajar, terus belajar, Bu, ya. Ya, selaku mubaligh, ustazah, ustadz, semua belajar kita. Ya, ibu masih belajar, saya masih belajar, tetap masih belajar, gak ada berhenti. Oh, ulama kami sekarang udah ilmu kami banyak, berhenti belajar, enggak, tetap terus belajar. Maka ini sebagai modal kita, ilmu ini akan meninggikan kedudukan kita. Gimana kabar ibu-ibu? Ini nampaknya udah mulai ramai lagi, Bu, ya. Pantasan dibangun di bawah tuh masjidnya lagi. Mungkin ya sekelas ini nanti udah penuh, nanti ke bawah lagi. Ya, ingatkan, terus belajar kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jam berapa sudah menunjukkan ini? 14.34. Ini pas jam ya, Bu, ya? Pas. Jadi asar jam berapa nanti? 15.38 nya. Ya, ingat-ingatkan aja, Bu, lah, kasih kode. Nah, kalau biasanya kalau saya di tempat lain tuh kasih kodenya itu kalau udah batuk dari kiri ke kanan ke tengah, berarti itu tandanya nanti. Alhamdulillah belum ada yang dengar batuk-batuk, Bu, ya, karena masih baru pembukaan nih. Nah, kasih kode, ya. Jadi isi kajian agama kita ini, ceramah agama kita ini, ya, saya jelaskan secara sistematis, singkat, padat, jelas, biar ada materi yang dibawa pulang, ya. Bukan kita ceramah ini, ustadznya itu nggak lawak, nggak usah lagi apa, bukan. Kalau lawak di sini itu yang pelawak-pelawak artis ini suruh dia ceramah sini. Kalau kita mau ngelawak dari awal sampai akhir tapi tidak ada ujung, tidak ada akhir, tidak ada makna yang dibawa pulang, apa gunanya? Ketawa aja. Kalau itu ya undang aja. Yang pelawak-pelawak suruh sini ceramah. Bukan, kita materi yang kita ambil. Materi yang bisa kita terapkan di dalam masyarakat sebagai modal kita, sebagai ilmu kita. Adapun tema ini sore, ya, sore menjelang sore ini adalah apa? Tentang kurban, Bu. Karena kita sebentar lagi mau kurban, maka nggak lama lagi materi tentang berkurban. Maka pembahasan kurban ini banyak di sini. Apa makna kurban, kapan disyariatkannya? Maka kalau ditanya jawabnya di sini, ya, di dasar hukum Islam. Ya, apa hukum kurban? Apa dalil tentang kurban? Apa itu tentang syarat-syarat berkurban? Kemudian apa perbandingan kurban di dalam hukum Islam yang dilaksanakan, yang diterapkan, terus nanti penjabarannya luas. Maka hari ini kita bahas pokok-pokok tentang berkurban. Kurban ini adalah takarrub artinya, Bu. Apa arti takarrub? Berasal dari kata bahasa Arab qoribun, artinya qorib, pendekatan, mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah berkurban, takarrub, makna berkurban. Maka inilah kita terapkan sebagai amal ibadah kita.
Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah dua peristiwa penting dalam Islam. Yang pertama adalah saudara-saudari kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci di Makkah Al-Mukarramah. Maka ini adalah peristiwa yang pertama. Dan peristiwa yang kedua adalah melaksanakan ibadah kurban di tanah air kita masing-masing untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian dalam tahun belakangan ini banyak kurban yang dilaksanakan hanya seremonial belaka, Bu. Apa itu kurbannya? Orang-orang pada berkurban di tahun-tahun yang dahulunya dan selanjutnya, ya, berkurban dia setor ke rekening bank, boleh. Kemudian panitia mengumpulkan dana kurban. Namun sayang kurbannya tidak dapat dia saksikan. Inilah yang sayangnya. Maka lebih afdolnya kalau kita berkurban, kita saksikanlah hewan kurban kita, Bu. Nah, kita saksikan. Itulah tujuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu ibadah kurban. Kita saksikan hewan kurban kita. Maka ini, jangan kita hanya kita kumpulkan sebagian rezeki kita untuk berkurban, ya udah, selepas itu kita nggak saksikan, kita setor ke rekening bank, kita nggak menyaksikan hewan kurban kita. Maka lebih afdolnya adalah, lebih bagusnya kita saksikanlah hewan kurban kita yang kita kurbankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian masih ada orang-orang yang kaya, memiliki rezeki yang banyak, tetapi tidak mau berkurban. Rezekinya banyak, tidak pernah dia luangkan waktunya untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin alasan sebab, mungkin belum mendapat petunjuk dari Allah, belum mendapatkan hidayah dari Allah tentang berkurban. Maka ini adalah perintah dari Allah. Selagi kita memiliki rezeki, mampu, kita laksanakanlah ibadah kurban, ya Bu. Ya, kalau belum mampu, bersabar terlebih dahulu. Ya, kalau sudah mampu, silahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berkurban tetapi dia sudah memiliki rezeki yang banyak. Inilah ancamannya, dijelaskan di dalam riwayat hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa itu hadisnya? Man kana lahu sa'ah falam yudah falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Man kana lahu sa'ah falam yudah fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya, siapa yang memiliki kelabakan rezeki tetapi tidak mau berkurban, maka mati sajalah. Kalau dia mau mati seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Barang siapa yang memiliki kemampuan tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat ibadah kami. Ini kata hadis riwayat Ahmad. Hadisnya kuat dan sahih. Maka inilah anjuran kita berkurban ini. Ini perintah. Ya, rezeki kita selama ini sudah banyak, tidak mau kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, bertakarrub.
Maka ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah yang berkurban ini. Ya. Di samping itu ancaman orang-orang yang tidak berkurban inilah ya orang-orang memiliki rezeki yang tidak mau berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan anak Nabi Adam alaihissalam di hari nahar, di hari penyembelihan, kurban yang Allah sukai, yang Allah cintai. Karena kurban ini pada hari kiamat akan datang segala anggotanya, kukunya, tanduknya, bulunya, darahnya sebelum jatuh ke suatu tempat yang Allah sediakan. Maka ini dia akan bersaksi pada hari kiamat. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmizi. Ya, disaksikan kurban kita ini. Akan jadi saksi, kukunya, darahnya, tanduknya, sebagai pembantu amal ibadah kita. Maka Rasulullah dulu pernah mengingatkan kepada Aisyah, ya Aisyah, laksanakanlah kurbanmu. Sesungguhnya kurban itu yang Allah sukai dan Allah cintai. Kemudian Aisyah menjawab, ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita atau orang Islam umumnya? Dan khusus untuk kita dan orang Islam umumnya. Maka laksanakanlah kurban itu selagi memiliki rezeki yang banyak. Maka inilah perintahnya pada dahulunya. Ya Bu ya. Maka ibadah kurban ini sudah lama pada dahulunya. Di masa Nabi Adam sudah ada ibadah kurban ini. Di masa Qabil dan Habil sudah ada ibadah kurban ini. Maka pada dahulunya kurban anak Nabi Adam alaihissalam, kurban Habil diterima oleh Allah, sedangkan kurban Qabil Allah tolak karena iri dan dengki terhadap saudaranya Habil, dan Qabil nekat membunuh Habil. Maka inilah peristiwa pembunuhan yang pertama di dunia yang diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 29 sampai 31, Bu. Kurban ini pada dahulunya Habil ini dia kurbankan pada dahulunya itu domba yang sehat, gemuk, ya, tidak cacat. Allah terima kurbannya. Sedangkan Qabil pada dahulunya dia mengkurbankan, ya, tidak ikhlas. Dia ada yang dia kurbankan sebagian hartanya, dia itu tidak ikhlas dalam hatinya, maka ditolak oleh Allah. Maka kurban Habil diterima. Maka timbullah iri dan dengki terhadap saudaranya Habil ini, dia nekat, dia bunuh. Maka inilah peristiwa pembunuhan pertama. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya kurban ini telah banyak kehilangan makna dan penghayatannya pada hari ini, Bu. Kurban dianggap sebagai upeti untuk menolak malapetaka. Yang dikurbankan pun adalah manusia, makhluk ciptaannya. Ya inilah kurban ini. Hanya tinggal seremonial. Kita bukan. Kita saksikan sebagai ibadah kita kepada Allah. Kemudian sejarah mencatat di negeri Mesir kuno, yaitu manusia yang dikurbankan pada dahulu, yaitu gadis-gadis yang tercantik kepada, yaitu untuk Osiri, yaitu Dewi Nil, Sungai Nil pada dahulunya. Kalau dahulu ini yang dikurbankan. Mana gadis-gadis yang paling tercantik dikurbankan kepada Osiri, ya. Sekarang ada tradisi gitu, Bu, kita. Mudah tidak ada ya tradisi yang kurban-kurban kan. Macam-macam sekarang orang tingkah orang sekarang ini, bangun rumah, potong dulu kambing, darahnya diapakan situ ya. Di sini mungkin tak ada itu ya. Berapa tempat yang saya kejadian saya lihat. Atau kepala kambing ditanamkan,
atau buat jembatan, buat apa, kurbankan apa, lembu, biar jinnya tidak datang apa, biar nggak roboh jembatan, apalah macam-macam. Wah, bangunan dikurbankan buat ini, ya, sembelih sapi, darahnya dia apa, tabur-taburkan, ya, macam-macam. Akhirnya apa, dangkal ilmu tauhid, ilmu akidah. Itulah kita pentingnya belajar akidah, ya. Ya, nanti ada kita pembahasannya nanti selanjutnya nanti Bu, kalau sempat waktu luang kita. Apa itu hakikat makrifat, ya, di dalam kitab tauhid. Sekarang kita membahas fikih, usul fikih. Nanti kita pelajari tentang tauhid. Apa itu sifat 20? Siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Supaya akidah kita ini jangan dangkal, mudah syirik, mudah musyrik, ya, menyekutukan Allah. Kemudian di Kan'an sekarang, di Babilonia kuno sekarang disebut negara Irak, manusia mengorbankan bayi-bayi yang dipenggal yang tak berdosa, bayi-bayi yang dipenggal, penggal, ya, dikurbankan, ya, untuk dewa Baal. Ya, itu dahulu sejarah kurbannya. Sementara negara Meksiko mengkorbankan jantung dan darah manusia kepada dewa matahari. Ini macam-macam tradisinya, ya, di masa jahiliyah dulu. Kemudian di Peking, pemuka-pemuka agama mereka dikurbankan kepada dewa perang. Ya, siapa pemuka-pemuka agama kita? Ya, di wilayah Kulim ini dia kurbankan, ya, pada dahulunya. Maka ini definisi kurban, kita ikut dengan ajaran hukum Islam. Apa yang dikurbankan maka itu yang kita terapkan. Yang dikurbankan di sini sapi, ya, kambing, ya, kibas, domba itu. Maka ini sebagai perintah dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, harta yang melimpah. Setelah itu apa? Kita mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Solat sudah kita kerjakan pada hari ini, yaitu ibadah ritual kita. Nikmat sudah kita dapat, ya, rezeki sudah kita dapat. Maka sekarang laksanakan solat. Setelah solat apa yang kita laksanakan? Yaitu wanhar, berkurbanlah, ya, silahkan berkurban, ya, akan menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin ibadah kita kurang sempurna, maka ditutupi dengan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kisah kurban ini telah ada pada dahulunya. Maka dijelaskan di dalam surat As-Saffat, yang mana firman-Nya, falamma balahu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati hal ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersama Ibrahim, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Maka inilah ujian kepada Nabi Ibrahim, ya. Anaknya disembelih, diperintahkan oleh Allah,
dalam mimpinya. Bu, gimana? Berani nggak kita kurban anak kita? Enggak. Itulah ujian tuh, Bu. Andaikan diperintahkan oleh Allah kurbankan anak kita, gimana rasanya, Bu? Anak kita 4, kurbankan 1. Darah daging kita, anak kandung kita yang sudah kita asuh, kita nafkahi, kemudian diperintahkan oleh Allah dikurbankan. Ya, Bu, gimana? Inilah tegarnya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kurbankan anaknya karena demi perintah dari Allah. Akhirnya apa? Maka digantikanlah dengan, yaitu dengan seekor domba atau kibas. Kenapa? Manusia terlalu mulia untuk dikurbankan. Ya, maka ini kejadiannya. Mau disembelih anaknya, maka langsung Allah gantikan dengan seekor domba. Ini diuji oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijuluki yaitu Abul Anbiya, bapaknya Nabi, sanggup diuji oleh Allah. Begitulah kita dalam kehidupan ini, Bu. Harus siap diuji. Pelajaran yang kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam inilah, semakin besar kedudukan yang kita dapat, makin besar ujian yang kita dapat. Ya, Bu. Makanya dunia ini penuh masalah, Bu. Nggak ada masalah hidup kita ini. Sedikit masalah, memang tempat bermasalah. Selesai masalah baru, timbul masalah besar lagi. Selesai masalah besar, timbul masalah lagi. Selesai lagi masalah lagi. Maka ini adalah ujian untuk kita. Harus bersabar. Bisa kita bersabar seperti Nabi Ibrahim, Bu? Bisa, insya Allah. Pelan-pelan, ya. Karena ini adalah ujian dan cobaan dalam bertetangga kita. Begitulah ujian banyak kita dapat di sini, Bu. Ya, biasa itu di sini itu. Ya, baik pun kita sesama tetangga kita belum tentu dia baik, apalagi kita zolim, apalagi kita menyakiti mereka. Ya, ini ujian, Bu, cobaan. Maka jalinlah hablum minan nas kita, hubungan kita kepada manusia, hubungan kita kepada Allah, tetap bersabar. Bersabar kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, cobaan dia lakukan, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dia laksanakan dengan tulus dan ikhlas agar menjadi orang-orang yang bersabar. Maka dia luluslah dari ujian ini. Ini kita rezeki yang banyak, nggak mau berkurban, ya, Bu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya, di sini semua orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki rezeki mau berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah kisah pada berkurban pada dahulunya. Maka dijelaskan di dalam surah As-Saffat, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Artinya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maka ini dijelaskan di dalam surah As-Saffat. Gimana penjelasannya? Lewat mimpi.
Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Dia terima. Apakah Ismail ini orang yang bodoh? Orang yang goblok? Tidak. Ismail ini adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berbakti kepada orang tua. Dialah pewaris air Zam-Zam yang terkenal pada saat sekarang ini. Itulah Ismail. Namun karena perintah dari Allah, dia relakan, dia siap dikurbankan karena perintah dari Allah. Itulah Ismail itu.